Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi'i dari Prodi PGSD 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian tes dan non-tes. Akan membahas tentang pengertian tes, jenis-jenis tes dan non-tes, kegunaan tes dan non-tes, kelemahan dan kelebihan, serta etika dalam tes. Yang pertama itu pengertian tes. Tes merupakan salah satu upaya pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi siswa dalam memperlihatkan prestasi mereka yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Selanjutnya, jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada dari segi bentuk pelaksanaannya, yang kedua dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya, dan yang ketiga dari segi fungsi tes di sekolah. Yang pertama, dari segi bentuk pelaksanaannya. Ada tes tertulis. Nah, di tes tertulis ini adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis. Arifin menyatakan bahwa tes tertulis memiliki dua bentuk, yaitu bentuk uraian dan bentuk objektif. Yang kedua ada tes lisan. Tes lisan ini dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Selanjutnya ada tes perbuatan. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan secara dalam melakukan sesuatu unit kerja. Selanjutnya ada tes esai. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Selanjutnya tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain tes betul salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes analisis hubungan. Selanjutnya dari segi fungsi tes di sekolah ada tes formatif. Tes formatif yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada tes sumatif. Tes sumatif ini diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Selanjutnya ada tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok, di mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Selanjutnya ada tes diagnostik. Nah, di tes ini adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang, baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain yang mengganggu kegiatan belajarnya. Selanjutnya jenis-jenis non-tes. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara atau interview, yang ketiga angket atau kuesioner, yang keempat pemeriksaan dokumen, dan yang kelima ada sosiometri. Yang pertama itu observasi. Nah, observasi ini adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh suatu pemahaman dan dilakukan secara langsung. Yang kedua ada wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada kuesioner atau angket. Nah, angket atau kuesioner ini adalah alat pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung
yaitu melalui tulisan. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes. Juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya, dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup. Selanjutnya, yang terakhir ada sosiometri. Nah, di sosiometri ini adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial murid. Selanjutnya, kegunaan tes dan non-tes. Di sini ada kegunaan tes. Kegunaan tes itu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Terus sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Dan yang ketiga, tes itu berfungsi sebagai motivator dalam pembelajaran. Yang keempat, tes dapat berfungsi dalam upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Dan yang kelima itu tes dapat berfungsi untuk menentukan keberhasilan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kegunaan non-tes. Kegunaan teknik non-tes ini adalah untuk mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan dengan teknik tes, seperti kebiasaan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. Nah, keterangan orang tua dan lingkungannya ini mengenai diri siswa dan lainnya. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan tes. Yang pertama, kelebihan tes, yaitu mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat peserta serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, ada dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Selanjutnya, kelemahan tes. Kelemahan tes ini penilaiannya hanya berfokus pada aspek kognitif. Yang kedua, materi dan keterampilannya sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, kelebihan non-tes. Kelebihan non-tes ini yang pertama itu mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian etentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid dengan setting yang alami. Dan yang ketiga, dengan menggunakan non-tes, guru bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi juga efektif dan psikomotornya. Nah, selanjutnya ini ada kelemahan non-tes. Di kelemahan non-tes ini, penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses pembelajaran masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajarnya. Selanjutnya, etika tes. Yang pertama ada kerahasiaan hasil tes. Nah, setiap pendidik dan pengajar ini wajib melindungi kerahasiaan hasil tes nih, baik secara hasil individual maupun secara kelompok. Selanjutnya, keamanan tes. Nah, tes ini merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional, jadi harus ada keamanan tesnya. Yang kedua itu interpretasi hasil tes. Nah, interpretasi hasil tes ini beracuan norma dilakukan dengan membuat peringkat. Misalnya, membuat peringkat sederhana berdasarkan skor mentah atau peringkat persentil. Selanjutnya ada penggunaan tes. Penggunaan tes ini, tes hasil belajar haruslah digunakan secara patut. Bila tes hasil belajar tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku. Kesimpulannya, tes itu menurut Ari Kunto dan Jabar 2004 merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Nah, sedangkan non-tesnya itu adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi melakukan pengamatan secara sistematis.